Setan selalu mencoba menabur perpecahan. Tetapi hanya Kristus yang bisa mendamaikan perbedaan. Tidak akan ada lagi gosip, keluhan, atau saling menuduh. Semua anggota jemaat akan menjaga kasih dan hidup rukun sebagai satu keluarga besar. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Pelajaran ketiga, Sabat 11 Juli. Judulnya Kesatuan dalam Kristus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Filipi 4 ayat 2. Ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Ayat hafalan 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Para pengamat satwa liar tahu bahwa beberapa makhluk hidup dalam kawanan, gerombolan, atau kelompok dengan berbagai ukuran. Mulai dari serigala, lumba-lumba, hingga bahkan semut tentara. Makhluk-makhluk ini tetap bersatu. Simpanse secara khusus dikenal karena ikatan sosial mereka yang erat. Terkadang ada dalam kelompok yang terdiri dari 15 hingga 150 sesama simpanse. Namun hubungan ini tidak selalu harmonis, dan terkadang para simpanse itu bertengkar di antara sesama mereka. Manusia pun kurang lebih seperti itu. Artinya, manusia tidak hanya cenderung hidup dalam kelompok, tetapi kadang-kadang mereka juga bertengkar di antara sesama mereka di dalam kelompok-kelompok itu. Dan itu adalah kenyataan, bahkan di gereja-gereja kita. Kelompok-kelompok terbentuk, seringkali di sekitar seorang pemimpin yang karismatik. Dan yang lebih buruk lagi, terkadang satu kelompok tidak akur dengan kelompok yang lain. Jika hal ini pernah atau sedang kita lihat di jemaat kita, maka kita akan memiliki gambaran tentang masalah yang dihadapi Paulus di Korintus. Pekan ini kita akan melihat 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 4, di mana Rasul Paulus membahas masalah pertengkaran di gereja dan cara mengatasinya, yaitu melalui kesatuan dalam Kristus. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Reflecting Christ halaman 200. Saya memohon dengan sangat agar umat Tuhan menghentikan kritik dan fitnah. Datanglah kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh. Memohon agar Ia memampukan kita menolong orang yang tersesat. Biarlah kita saling menjaga kerukunan dan hidup selaras dengan kehendak Kristus. Hanya sifat seperti Kristus yang dapat menciptakan persatuan sejati di dalam gereja. Setan selalu mencoba menabur perpecahan. Tetapi hanya Kristus yang bisa mendamaikan perbedaan. Ketika setiap anggota jemaat mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka persatuan dalam Kristus akan lahir secara alami. Tidak akan ada lagi gosip, keluhan, atau saling menuduh. Semua anggota jemaat akan menjaga kasih dan hidup rukun sebagai satu keluarga besar. Saat itulah dunia akan melihat bukti nyata
bahwa Allah telah mengutus putranya. Kristus telah berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.